Boleh nggak di sini aja? Nah, ini banyak hal yang memang perlu kita introspeksi ya. Yang melihat juga harus introspeksi diri. Nah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Teman-teman yang lagi bukber, bukan cuma bukbernya doang, Betul. sholat maghrib. Sholat maghrib, bukber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brother lemas banget, kenapa? Puasa biasa. Oh puasa, Ya. baik. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sekarang itu kan lagi rame tuh berita tuh. Apa tuh? Bintang film panas Jepang Iya. jadi mualaf. Saya bilang film panas nih, panas-panasan udah. Siapa memang bintang film panasnya siapa? Ada black-blacknya namanya. Iya. Black-blacknya. Ada black-blacknya namanya. Dia ini tempat rengginang pakai black. Oh enggak ya, beda ya? Black ya. Oh. Sebenarnya hidayah itu harus kita jemput kah atau kita Datang sendiri. datang sendiri? Oke. Dua-duanya jawaban yang bisa dipakai. Oke, Bisa terima dipakai, kasih ya. kalau gitu. Jadi gini, tidak berarti sudah selesai belum ya? Jadi gini, kalau hidayah pertanyaannya datang sendiri atau tidak itu agak kurang tepat. Oke. Karena hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, setelah hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala harus dijemput. Makanya kenapa jawabannya dua-duanya bisa dipakai. Tapi kurang tepatnya kalau hidayah datang sendiri ya siapa yang memberi hidayah? Pasti Allah Subhanahu wa taala dong. Betul. Tidak datang dengan sendirinya. Betul. Nah, banyak dalil-dalil tentang hidayah. Dibacain nggak nih? Boleh dibacain. Bacain ya. Boleh. Biar brother Artinya? villa belum. Jadi gini, ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 272. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Ya, artinya bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk atau memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Terus ada juga di Quran surat Yunus ayat 99 dan 100. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kullahum jami'an afa anta takrihan nas hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'minu illa bi idnillahi wa yaj'alur rajsa 'alal ladzina la ya'qilun. Artinya? Nah, tanya dong, ini ditungguin. Ya. Ditungguin. Tadi disuruh sabar banget yang sekarang bagus. Ya, jadi artinya dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Oh, Nah, oke. dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Kalau pertanyaannya tadi, gimana tuh ada bintang film panas dingin ya kan? Ya. Yang dari sana sekarang sudah jadi mu'alaf. Nah, berarti Allah sudah memberikan hidayah kepada beliau. Betul. Dan hidayah tersebut ya kan dijemput oleh beliau dan akhirnya memutuskan dari non muslim atau dari sebelum Islam menjadi masuk dan menjadi seorang muslim atau muslimah ya. Muslimah, betul. Nah, video-video dianya gimana ya? Nah, Ada. Hah? Ada. wah, boleh nggak di sini aja? Nah, bukan boleh nggak di sini aja, boleh tidak usah dikirim. Kalau film panas sudah pasti bawaannya panjang, ya kan? Antum Panjang yang buat mana? apa? Yang panjang yang mana nih? Hah? Yang panjang yang mana? Urusan dari film tersebut. Ya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, antum ini. Kan jadi kalau disebutnya kan jadi dosa jariah ya. Betul. Jadi gini, bicara dosa atau pahala itu kan balik lagi ya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi hidayah semuanya juga atas izin Allah. Betul. Kemudian perkara dosa atau pahala juga semuanya memang itu sepenuhnya milik Allah. Oke. Kalau misalnya pertanyaannya dosa jariah atau enggak. Nah, mungkin kalau menurut kacamata kita sebagai manusia itu sudah pasti dosa jariah. Ya kan contoh kayak tadi nih dari brother yang sebelah kanan, boleh dong bagi linknya terus ya kan? Iya. Ya kan akhirnya dosa. Nah, tapi balik lagi bicara dosa atau pahala itu kan memang hak prerogatif Allah. Jadi kalau misalnya memang tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Allah Maha Pengampun, ya kan? Jadi selama Masya Allah. siapapun melakukan dosa dan akhirnya bertaubat, nah itu pasti
taubatnya kalau dia taubatan nasuha, taubatnya akan diterima oleh Allah dan Allah Maha Pengampun. Jadi jangan karena dosa gue udah terlalu banyak nih, ngapain gue harus sholat lagi misalnya, ngapain gue harus tobat lagi, kayaknya kalaupun gue bertobat nggak akan diterima, nggak akan diampuni, dosa gue udah kebanyakan. Nah, sampai ada di Al-Quran itu dijelaskan jangan kita berputus asa atas rahmat Allah. Nggak boleh itu kita. Itu kan tadi bentuk keputusasaan. Oh gimana nih, gue ngapain gue tobat ya kan, ngapain gue sholat padahal dosa gue udah banyak banget. Ya itu artinya kan kita putus asa atas rahmah Allah, atas kasih sayang Allah ya kan. Jadi bentuk pengampunan Allah ini kan juga bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya kan. Nah makanya kita memang harus terus bertobat ya kan. Kita jangan sampai jadi merasa paling soleh atau solehah gitu kan. Nggak usah lah, gue ngapain, sholat gue udah banyak, belum tentu diterima sholat kita. Iya betul. Nah itu makanya kalau misalkan ada yang ini, yang belum pakai kerudung nih, Iya. Kita belum pakai kerudung, enggak, soalnya saya mau benerin ininya dulu, nanti baru saya pakai kerudung. Ya, hati. Karena udah mikir macam-macam. Antum sama laki-laki itu berpikiran macam-macam antum. Iya, aduh. Ini aneh bingung keputusannya mau ajak dia terus apa enggak nih. Tapi nggak apa-apa, terus kita ajak supaya kita bisa sama-sama bareng-bareng menjemput hidayah. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya bertanya, gimana? Mau melanjutkan pertanyaan ini. Gimana? Hidayah itu buat orang Islam doang apa non-Islam juga bisa dapat hidayah? Oke. Ini tadi juga disebutkan bahwa di Al-Quran itu kan Allah akan memberikan keimanan atau hidayah itu untuk semua orang di muka bumi seluruhnya. Nah, jadi artinya tentunya ya itu tadi atas izin Allah dan juga mau atau tidak dia menjemput hidayah tersebut. Kalau pertanyaannya untuk Muslim doang atau bukan, kan Allah Maha Adil ya. Ya kan Allah ini kan pasti memberikan untuk semuanya. Nah makanya kalau pertanyaan bukan untuk Muslim doang atau bukan, jawabannya untuk semuanya keseluruhan. Mau diambil atau tidaknya itu keputusan masing-masing. Iya kan? Nah berarti yang mau benerin ininya dulu, hatinya dulu misalkan ya. Itu berarti dia mau cari hidayah dulu, baru nanti dia akan pakai kerudung gitu. Oke. Sebenarnya gini, kalau misalnya kita bicara yang hal tersebut ya kan gue belum mau pakai kerudung ya kan, karena gue kayaknya mau benerin hatinya dulu. Karena menurut anda pribadi nih ya, itu kan dua hal yang berbeda ya. Menutup aurat itu adalah sebuah kewajiban. Ya kan, urusan hati itu urusan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi urusan aurat ini ada sangkut pautnya sama manusia. Ketika ada laki-laki melihat aurat perempuan itu jadinya dosa. Kalau bicara aku mau memperbaiki hatinya dulu, emang tahu dari mana nih kualitas hati kita udah benar atau belum ya kan? Nah ini makanya mungkin ya ada sedikit kesalahan berpikir ya kalau boleh dibilang. Kenapa harus nunggu hatinya benar dulu? Padahal kalau kita berusaha dari hal-hal kecil menutup aurat, itu kan akhirnya bisa jadi atau boleh jadi hidayah Allah yang datang ke kita itu lebih mudah karena kita sudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya kan? Kalau berarti yang pakai kerudung itu mungkin karena menjalankan perintah Allah buat biar agar lebih dekat ya. Udah pakai kerudung tapi masih ketat gimana? Itu juga. Jadi pakaian lagi di TikTok lagi. sering lihat antum, kalau berarti antum tahu banyak sering lihat antum. Scroll, astagfirullah. Enggak, bentar. Scroll terus yang itu berarti emang antum demen. Itu emang di like sama antum. Astagfirullah, masya Allah, alhamdulillah. Ya, jadi kalau misalnya berbicara kayak tadi pakai kerudung sudah, tapi ternyata masih ketat. Nah ini kan artinya menutup aurat itu bukan hanya sampai kita menutupi aurat kita itu dengan kain atau dengan yang tertutup, tapi kalau kita menutup aurat dan masih menimbulkan syahwat, ya kan, bagi lawan jenis, berarti ini akhirnya masih ada sesuatu yang batil atau ada yang kurang tepat ketika kita menutup aurat hanya sekedar menutup aurat, iya kan? Makanya kalau misalnya pertanyaannya, terus gimana kalau yang udah nutup aurat tapi ternyata masih menimbulkan syahwat? Atau terus gimana? Itu mah emang otak-otak lawan jenisnya aja yang kayak gitu, iya kan? Oh iya, otak mesum misalnya. Nah, ini banyak hal yang memang perlu kita introspeksi ya. Yang melihat juga harus introspeksi diri, ya kan? Jangan terus-terusan ya kayak tadi dilihat, astagfirullah, alhamdulillah terakhirnya. Ya kan? Nah, ini juga kan akhirnya jadi salah kita juga. Bahkan kalau misalnya pakaian dalam hal ini perempuan ya, dia sudah berpakaian yang sudah menutup aurat, kemudian tidak berpakaian ketat dan tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya.
Tapi manusia-manusia yang otak-otak mesum itu ada, ya berarti memang ada kesalahan berpikir di laki-laki tersebut. Nah, tapi kalau kita tahu bahwasanya menutup aurat saja tidak cukup, terus kemudian memperlihatkan raut tubuh itu akan mengundang syahwat lawan jenis, berarti kan harusnya nggak kayak gitu. Ya kan, harusnya nggak kita atau perempuan-perempuan ini memakai pakaian yang menutup aurat dan juga tidak memperlihatkan raut tubuh supaya lawan jenis ini tidak terundang syahwatnya. Nah, gitu. Kalau ternyata masih terundang, ya ini akhirnya jadi salah si laki-lakinya. Udah berusaha ditutupin, kenapa masih otak-otak mesum? Nah, gitu. Itu Oh, yang mesumnya nggak ke situ banyak, situ. Itu yang perempuan. Nah, buat yang laki-laki bagaimana hidayahnya? Misalkan dia ada boti. Boti apa? Bonceng tiga. Boti tiga. Anak punya temen nih, boti. Sholatnya rajin. Enggak, boti apa dulu, coba jelasin. Boti gimana nih? Ya begitu deh ya. Jangan ya. Oh, Misalkan gini, dia udah sholatnya rajin banget nih. Sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi dia suka sama laki-laki. oh, boti itu suka sama laki-laki, bukan bonceng tiga. Kan. Oh, oke. Lewat dikit. Jadi kalau kita bicara hidayah itu kurang atau tidak, kalau kita melihat dalil yang tadi, nggak ada, Allah itu tidak pernah kurang ngasih hidayah. Nah, tapi artinya Buat Firaun aja 2 nabi yang dikirim ya. gimana? Buat Firaun aja 2 Betul. nabi yang dikirim. Betul. Biar dapat hidayah Nah, Firaunnya. tapi ternyata sampai akhir hayatnya Betul. Firaun tidak dapat hidayah kan? Betul. Bahkan sampai ada yang mengatakan pas udah tenggelam itu di Laut Merah, Iya. sampai tersumbat mulutnya itu kan, disumbat itu kan Allah juga tuh, makanya Allah itu malaikat apa? yang menyumbat tuh malaikat. Iya, maksudnya itu kan atas izin Allah kan. Oh. Makanya Allah itu maksudnya berarti kan memberi hidayah itu atas siapa yang Allah kehendaki. Oh. Nah, kalau tadi pertanyaannya, sholatnya rajin, kemudian ibadahnya rajin, Betul. tapi kok masih melenceng nih? Benar. Iya kan? Nah, ini berarti yang harus kita pertanyakan adalah kualitas sholat dan kualitas ibadahnya. Oh. Bukan berarti kita sebagai manusia menjudge kualitas ibadah seseorang ya, enggak. Betul. Tapi gini, kalau misalnya itu tadi, sholat itu kan akhirnya harusnya, ketika kualitas ibadah kita atau kualitas sholat kita benar itu kan berarti harusnya menjauhi kita dari segala sesuatu yang batil, yang fahsya, yang munkar. Betul. Berarti memang kehendak Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemberi Hidayah, Betul? ya, yang Dia kehendaki siapa yang akan diberi hidayah ataupun mungkin yang Dia mencoba untuk dikasih hidayah. Iya, betul. Ya kan, bahkan yang cerita paman Rasul itu sampai turun ayat itu, innaka la tahdi man ahbabta, innallaha yahdi man yasha. Ya, jadi bahwasanya engkau Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala ini ya, tidak bisa memberi hidayah sesuai dengan siapa yang kamu mau. Betul. Nah, itu seorang Rasul tuh. Karena Rasul juga pasti kan berdoa ya untuk pamannya. Ya kan, pasti Rasul juga berdoa kepada Allah supaya pamannya ini bisa masuk Islam ya kan. Nah, tapi ya akhirnya Allah itu ya Sang Maha Pemberi hidayah, Sang Maha Pemberi kehendak, yang menghendaki hal tersebut gitu. Makanya memang kalau misalnya kita tanya, ada nggak sih sebenarnya hidayah itu kurang atau enggak? Jawabannya nggak ada yang kurang. Nah, supaya bisa sampai kita ke dalam posisi yang dikehendaki oleh Allah diberikan hidayah, yaitu juga berbicara urusan kita sama Allah ini kan berbicara iman ya. Iya. Makanya kita harus meningkatkan ketaatan kita supaya Allah ini ngasih hidayahnya banyak ke kita. Nah, ya kan? Atau kalau misalnya kita nggak bisa mengukur hidayah ya kan, ya supaya Allah ini menghendaki hidayah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kalau kita bicara banyak kurang, kayaknya kita terlalu sombong untuk request sama Allah ya, Iya, betul. ya kan? Kayaknya terlalu apa ya, banyak mau nih gitu. Ya walaupun memang kita diperbolehkan untuk selalu banyak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Bahkan kadang kita belum minta aja Allah udah kasih. Benar, sering nggak? Sering banget kayak gitu Iya, kan? betul. Kita belum minta Allah udah kasih, apalagi kita minta. Iya. Nah gitu, makanya memang terus berdoa, terus taat sama Allah, terus jauhi larangan Allah. Nah itu makanya supaya kita dapat hidayah, entah itu bentuknya banyak atau sedikit, yang penting hidayah yang datang ke kita itu yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita bicara kehendak Allah, kita bicara ridho Allah berarti. Ya semoga ya kita dari doa kita, dari usaha kita dalam taat beribadah dan menjauhi segala larangannya itu bisa buat kita jadi dapat sesuatu atau semua hal itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Bicara hidayah banyak kan? Ya, berarti Nah. hidayah itu harus dijemput, Betul. harus dicari, dan tidak ada kata-kata kalimat-kalimat yang
soalnya gue belum dapat hidayah. Ya, gitu. nggak ada. Lingkungan berpengaruh nggak sama hidayah? Gimana? Lingkungan, Oh. pertemanan gitu. Jadi kalau Kayak ana nih misalkan berteman sama antum gitu, wah tiba-tiba ternyata ini kayaknya hidayahnya nyampe nih. amin, Terus ana amin. temenan lagi sama ini, kayaknya kagak dapat hidayah kalau sama dia nih. Ngaruh gitu. Kalau bisa bicara ngaruh atau enggak, kita balik lagi ke kehendak Allah ya. Allah bisa menghendaki lingkungan itu jadi sebuah pengaruh hidayah buat kita. Nah, makanya ada yang namanya ya Allah itu kan kayak misalnya kita bicara rezeki. Ya kan kita bicara rezeki. Kita juga kalau berharap rezeki dari Allah emang ada duit turun dari langit kan nggak gitu ya konsepnya. Pasti Allah ngasih kita rezeki itu lewat wasilah kita bekerja, akhirnya turun gaji. Nah, sama juga seperti lingkungan. Jadi sama juga kita bicara seperti hidayah. Hidayah itu datangnya bisa dari mana aja, bisa melalui siapa saja, bisa dari lingkungan, bisa dari teman sesuai dengan yang Allah kehendaki. Gitu. Kalau pertanyaannya lingkungan mempengaruhi apa enggak ya udah pasti sangat mempengaruhi. Bukan ke hidayahnya mungkin, tapi akhirnya jadi mempengaruhi bagaimana kita menyambut hidayah tersebut atau menjemput hidayah tersebut. Kalau misalnya kita main sama ya udah nih nggak misalnya bukannya kita akhirnya pilih-pilih pertemanan ya. Kita misalnya nggak mainnya sama orang yang jarang sholat. Akhirnya kalau kita yang sholat, nih sering banget kejadian di zaman sekarang, bener nggak? Kita main sama orang-orang yang mungkin sholatnya belum rajin ya, belum rajin. Terus kita sholat, jadi kita yang aneh sendiri. Bener nggak? Sering banget kayak gitu kan? Wih, atau enggak misalnya kita tiba-tiba rajin sholat dari yang misalnya kita belum rajin terus kita mendadak rajin di tongkrongan jadi sering sholat terus dia ngomongin gini, wih gila jadi rajin. Bukan, sekarang gini, iya, Iya, mati nih. Kenapa emang? Gue lagi kosong, ngapain doa banget. iya, makanya gini, bicara sholat, bicara sholat dan bicara ibadah yang lainnya, apalagi kita sholat ya, sholat itu kan kewajiban, bukan yang akhirnya jadi kita yang anomali kan ya. Iya kan, harusnya kan orang-orang yang belum rajin sholat atau yang belum melaksanakan sholat ini harusnya dia yang jadi anomali, padahal itu kan kewajiban gitu. Nah makanya akhirnya itu yang perlu kita filter juga ya kan, karena ya bicara hidayah juga akhirnya ada hubungan antara hablum minallah dan juga hablum minannas ya kan, pasti gitu tuh nanti itu akan panjangnya. Kalau kita bicara ya udah gue belum bisa hablum minallah tapi hablum minannas aja loh, nggak bisa gitu ya kan. Ada paket lah ya. Iya itu udah sepakat, bahkan ke yang ke atasnya atau ke Allah Subhanahu Wa Taala ini harus kita terus gas terus ya kan. Kalau yang ke manusia ini kalau kita kadang mikirin omongan manusia ya kayak contoh tadi diledekin, wih ini lu udah mau mati nih kayaknya sholat mulu, itu kan akhirnya jadi kadang mengurangi keinginan kita untuk beribadah ya. Nah itu bahkan memang ya kadang harus kita hindari lah circle-circle ya kan, kalau zaman sekarang bilangnya gitu ya, circle-circle yang akhirnya mungkin menjerumuskan kita atau membawa kita ke sesuatu yang batil, akhirnya kita jadi malah melaksanakan larangan-larangan Allah bukan menjalani perintahnya ya kan. Nah ini memang perlu kita pilih-pilih lagi supaya kita bisa ya kalau boleh dibilang kita circle-nya sama orang-orang baik supaya ketularan kebaikan ya kan. Benar nggak? Ya kan kita mau berteman sama antum. wah luar biasa. Kita sama-sama belajar kan di sini kan. Iya. Berarti memang circle itu mungkin bukan menentukan, tapi lebih ke mempengaruhi atmosfer kita. Jadi buat teman-teman yang lagi bukber, bukan cuma bukbernya doang, sholat maghrib, bukbernya jangan buat flexing, bukbernya bukan buat pakai lanyard tempat kerjaan kalian, bukan sombong MR kalian berapa, ya, apalagi sampai nggak sholat maghrib, nggak sholat isya. Kalau taraweh harus sholat juga, walaupun taraweh sunnah ya kan. Sekarang bukber nih, bukber jam 6 maghrib, datangnya dari jam 12 siang dan nggak sholat, jadi nggak boleh. Berarti jangan kayak begitu ya. Nah, circle-circle itu ya tadi mempengaruhi, dan supaya selalu ingat bahwasanya ada kewajiban-kewajiban yang perlu kita laksanakan daripada kita harus sekedar nongkrong buka puasa bersama. Yang ujung-ujungnya malah bikin kita riya ya kan. Ujung-ujungnya malah bikin kita mungkin kalau kita sholat lagi bukber ini jadi anomali kan. Lu lagi bukber kok lu cabut ya. Kok lu di tengah-tengah keasikan kita semua lu cabut. Bukan begitu. Iya, padahal sholat sering banget kayak gitu kan. Nggak apa-apa gue cabut daripada nyawa kalian dicabut duluan belum sholat maghrib, betul kan? Kayak gitu. Makanya ya semoga kita termasuk orang-orang yang memang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala terus menerus sampai akhir hayat kita ya kan. Semoga kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berteman nggak cuma di dunia. Betul, semoga bisa sampai ke surga. Ya, makanya ada panggil antum-antum brother fillah, kita semua bersaudara di dalam jalan Allah. Ya, yang diridhoi oleh Allah bisa menjemput hidayah tentunya ya kan. Gitu. Gimana brother?
Empuk banget. Antum nggak menyesal kan kita ngobrol-ngobrol di sini berteman, nggak menyesal kan? Mahal ini barang. Wah, luar biasa. Nggak mahal. Tiket surga ini ya. Amin, 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 amin. Oke. Kalau misalnya memang kita bermanfaat, kumpul-kumpulnya kita kumpul terus. Iya. Biar bisa terus-terus berbagi manfaat sama yang lain, ya kan, kita belajar terus. Dan kalau ada yang salah-salah dari kita, itu semuanya datang dari kita ya. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Kalau memang ada kebenaran, itu mutlak punya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berdoa semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kehendak oleh Allah untuk menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan Terima lupa kasih. salat. Ah, betul. Jangan bukbernya aja. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.